laporan yang baik atau laporan yang nggak baik? Laporan ketaatan kebaikan apa laporan berbuat maksiat? Nah, udah mencari pasti kepingin laporannya yang baik ya enggak? Kita misalnya mau lapor kepada pimpinan kita, mau lapor kepada suami kita, anak-anak kita, pasti lapornya yang baik-baik ya Bu ya? Nggak mau lapor yang jelek-jelek kan? Ini kesempatan di bulan Sya'ban ini amalan-amalan lagi dilaporkan. Sama dengan kalau kita puasa Senin Kamis. Nah, kalau siapa yang rajin puasa Senin Kamis itu juga suka diantar atau di amal itu lagi disetor hari Senin dan Kamis. Nah, Rasulullah selalu puasa Senin dan Kamis karena kata Rasulullah, aku senang ketika amalku disetor aku dalam keadaan berpuasa. Sama juga dengan bulan Sya'ban. Jadi kita sepakat dulu nih, kita ingin amalan kita disetor yang baik-baik. Kita ingin di bulan Sya'ban ini sampai menjelang bulan Ramadan nanti disetor amalan kebaikan, ketaatan. Hindari kemaksiatan, hindari berbuat gibah-gibah, hindari kita mencela, hindari kita menghina, hindari kita hal-hal yang tidak baik. Sepakat ya Bu ya? Sepakat. Baik, apa keistimewaan daripada bulan Sya'ban? Coba dibaca Ibu, apa keistimewaan bulan Sya'ban yang pertama? Ayo, siapa yang baca? Apa? Ya, dari sini katakan dibukanya pintu kebaikan ya. Nah, kenapa dikatakan dibukanya pintu kebaikan? Tadi karena memang kalau bulan Rajab itu adalah bulan kita menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan kita menyiram. Bulan Ramadan adalah bulan kita manen amal. Ya nggak benar? Makanya ketika kita masuk bulan Ramadan itu kita persiapannya dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, baru bulan Ramadan. Latihan dulu 2 bulan. Bulan Rajab kemarin kita menanam. Nah, ya Bu yang menanam kita. Setelah itu, nih masa sih Sya'ban kita yang ditanam itu kalau nggak disiram kira-kira hidup nggak Bu? Kalau kita tanam, iya layu. Iya. Nah, itu harus disiram. Itu namanya bulan Sya'ban, menyiram. Dipelihara itu yang tadi kita tanam di bulan Rajab. Nanti di bulan Ramadan kita akan panen amal. Karena apa? Amalan dilipat gandakan. Benar nggak? Ya, baca Al-Quran dilipat gandakan, yang sunnah jadi wajib, yang wajib dilipat gandakan. Masya Allah ya Bu ya, bahagia sekali kita menyambut Ramadan. Nah, ini nanti persiapan menuju Ramadan ini kan Ibu ya. Jadi makanya sini dikatakan apa tadi Bu, dibukanya pintu kebaikan. Apalagi nanti Bu ada yang nantinya malam-malam bulan Rajab itu bulan Sya'ban itu disebut Sya'ban ya. Jadi di Sya'ban itu banyaklah berdoa ya di malam-malam di Sya'ban. Kalau bisa nanti ini saya minta Ibu kalau tidak ada ujur, tidak sakit, puasalah di bulan 13, 14, 15 Sya'ban. Itu Sya'ban itu ya kalau bisa puasa. Yang biasanya kita puasa Ayyamul Bid, ya. Yang puasa Ayyamul Bid itu kan 13, 14, 15. Ini Masya Allah nih. Siapa itu jamaah kita nih, Bu Ella nih rajin nih puasa di Ayyamul Bid. Masya Allah ya. Bunda lagi sahur katanya gitu. Masya Allah ya. Ayyamul Bid itu yang setiap bulan. Nah, kalau di bulan Sya'ban nanti di bulan Sya'ban dari pertengahan bulan Sya'ban. Itu usahakan kita puasa ya Bu, yang tidak ada ujur. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, masih haid nggak Bu? Masih. Iya. Ibu yang di belakang masih haid? Nggak, lansia ya udah nggak haid. Bu Ella masih haid? Ya. Bu Haji masih haid? Ya. Yang muda-muda tuh. Ya, jadi insya Allah jadi bisa puasa nanti ya Bu ya. Puasa yang lebih atau puasa di Sya'ban tanggal 13, 14, 15 Sya'ban nanti ya. Jadi itu kenapa kebaikannya banyak sekali ya Bu? Iya, karena di bulan Sya'ban. Ayo yang kedua, apalagi keistimewaan bulan Sya'ban. Nah, perbanyak puasa sunnah. Senin Kamis puasa ya Bu ya. Nah, kemarin hari Kamis ya, sekarang Jumat. Nah, nanti Ibu hari Senin nanti puasa Senin ya Bu ya. Iya Bu, apalagi sekarang kan musim hujan nggak terasa Bu puasanya ya Bu ya. Ya sahur, tahajud dulu sahur ya. Masya Allah ya Bu ya. Jadi Ibu usahakan, udah habit, udah kebiasaan. Ibu mau cari apa lagi di usia-usia kita yang udah 50 ke atas? Mau cari apa lagi Bu? Ya, mau gaya-gaya kan udah mulai ada keriput Bu. Iya kan, ya. Mau jalan-jalan jauh, mau ke mall udah encok. Iya, ya kan?
Iya, kemana-mana buat orang kalau anak muda bawa minyak wangi, kalau kita minyak angin. Ini nggak Bu? Senjatanya kalau yang muda bawa minyak wangi terus kita bawa yang masuk JPU ya. minyaknya BPU, minyak angin ya Bu ya. Iya, Masya Allah. Nah, itu berarti bertanda Allah itu menunjukkan kita tuh udah sedikit lagi tuh, nggak terlalu banyak lagi urusan dunia ya Bu ya. Sudah banyak yang Allah udah kasih. Ibu dulu masih bayi, remaja, dewasa, punya anak, bahkan sekarang sudah punya cucu. Masa udah punya cucu pakai baju kensi, nah udah berjari Bu, ya Bu. Ingat umur. Lihat cucu tuh malu Bu, ini nenek adem ya. Ya, walaupun ibu sudah menopause ya, tetaplah kita menjaga ya karisma kita sebagai seorang wanita muslimah. Memang kalau menopause memang tidak boleh ya, tidak ini lagi. Tetapi ya tetap harus masak. Ibu-ibu selesai menopause, ibu kensi, pakai celana pendek. Nah, melihatnya juga nggak enak. Ya, kemudian juga tata krama kita sebagai orang Islam, ya Allah, ini semakin tua bukan semakin sadar, seharusnya semakin tua semakin taubat ya enggak? Masa ya? Nah, iya makanya. Itu yang kedua ya Bu ya, perbanyak puasa sunnah ya. Jadi insya Allah sehat ke Bu. Puasa itu bikin kita sehat, kalau Ibu bahagia. Kan gitu. Lansia sehat, lansia bahagia. Alhamdulillah ya enggak? Sehat itu ada di hati Bu. Kalau sehat itu hanya bahagia itu ada di hati ya. Maaf tadi ya, bahagia itu ada di hati. Kalau bahagia itu milik orang kaya, hanya milik orang yang berilmu, hanya milik orang yang punya kedudukan, bagaimana manusia di semuanya. Jadi Allah itu menciptakan hati itu supaya bahagia itu semuanya bisa dapat. Kalau bahagia itu untuk orang kaya aja, nanti orang kaya aja bahagia, belum tentu bahagia. Lama kemudian ditangkap karena korupsi ya. Nah, udah berjadi ya. Nah, kalau misalnya punya jabatan itu semuanya terbatas, ada masa-masanya ya nggak Bu? Ya. Ada periodenya. Kan nggak mungkin jabatan itu terus menerus. Ada masanya 5 tahun, 10 tahun. Setelah itu dia pensiun dan seterusnya. Tapi kalau kita menjadi orang mukmin, jadi orang beriman, itu nanti batasnya sampai kita akhirat nanti. Ya, ketika kaki kita sudah menginjak ke surga. Jadi ibu lelah sekarang nggak apa-apa. Ya Allah, hari hujan-hujan dah hidup bangun. Padahal kerukuk kaki, yang asam urat, udah mati. Ketawa sih ibu mah. Saya senang kalau ibu ketawa. Saya boleh bikin ngerasain gitu. Saya senang kalau ibu ketawa itu. Ya Allah, manis sekali dengan Iya, nyobain saya. Iya kan iya. Nah, itu sudah pernah kelihatannya Bu ya. Kiri kanan kayu putih ya, di mana masuk ya, kemudian inhaler ya, sudah mulai berjejeran tuh obat-obat ya. Nah ibu sekalian ya, tetapi karena kalian cinta pada Allah, itu membuat kita semangat dan bahagia. Bahagia tadi hati. Saya cinta kepada Allah, saya akan ikut, saya akan lakukan apa-apa yang mendekatkan diri saya kepada Allah. Salah satunya kita tahajud ya. Nah baik ibu ya, jadi yang pertama kali ya banyaknya amal kebaikan, yang kedua perbanyak amal sunnah puasa ya, yang ketiga ibu apa keistimewaan bulan Saban, perbanyak sholawat. Nah apalagi hari Jumat ya Bu ya, 1 kali salawat, tapi kemarin udah kita bahas 10 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah ibu, Rasulullah itu adalah yang pertama kali masuk surga. Jadi yang pertama kali masuk surga adalah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah masuk surga, Rasulullah itu dia menunggu umatnya. Saking sayangnya dengan kita ya, dan menunggu umatnya. Jadi makanya kita berdoa pada Allah supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Di akhirat nanti di pada mahsyar nanti ada 3 syafaat. Yang pertama kali adalah syafaat dari Al-Quran. Yang kedua adalah syafaat dari Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah syafaat dari orang-orang yang beriman. Ya Bu ya, maka kita lakukan syafaat dari yang jelas itu dari Al-Quran. Perbanyaklah ibu baca Al-Quran. Ibu setiap Pak di sini belajar Al-Quran, Masya Allah. Sebaik-baiknya orang itu belajar adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah Masya Allah nih, bahkan Mama Midina ngajarkan Al-Quran di sini itu sebaik-baiknya orang.
karena sudah belajar tasik paginya, siangnya ke sini mengajar. Itu sebaik-baiknya orang. Orang kan jarang mau ya Bu ya mengambil profesi sebagai orang yang habis Quran. Karena bukan main tuh perjuangannya sebagai habis Quran. Tanya sama Yati ya, anaknya habis Quran itu Masya Allah. Karena harus hati yang bersih, harus rajin, harus telaten, ya, harus banyak berbuat kebaikan dan terhindari kemaksiatan. Nah, ibu-ibu alhamdulillah ya, hari Jumat datang ke sini belajar Al-Qur'an, setelah itu bersalawat, ada doa-doanya. Ya enggak Bu ya? Hanya salawat ya. Sambil cuci piringnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa-apa. Jadi ingat sama Rasulullah, sambil cuci piring jangan sambil piring kita ngomel. Dari tadi piring berantakan. Dari tadi siapa yang makan dari ngomel gitu kan. Iya, ini cucu juga. Kalau datang pasti berantakan. Kalau datang di rumah nggak pernah beres. Kan ngomel-ngomel ibu-ibu, wanita itu memang satu hari 20.000 kata. Bu, kalau 20.000 kata katanya sehat. Nah ibu supaya 20.000 kata setiap hari jangan ngomel, apalagi fitnah, apalagi gibah. Nah, kata Bukhari 20.000 kata itu kan bentuk kali sayur. Bang, tahu nggak bang? Yang lupa nggak sama abang apa ini bu mau cari masa nanya-nanya. Bang, ya abang kalau lewat sana hati-hati bang. Orang itu dengki-dengki bang. Nah ngapain kita gibah-gibah ya bu? Ibu perbanyak kalau 20.000 kata perbanyak salawat. Kalau 20.000 kata perbanyak baca Quran, ya nggak bu? Kenapa enggak? Kalau 20.000 kata itu yang keluarkan gibah, ngomel, marahi suami, kalau masih suami ya, apalagi kalau nggak punya suami jangan marah sama orang, nggak boleh. Apalagi marahi ini, tukang bakso, tukang sayur ya, bingung ya gitu ya. Nah ibu-ibu, nah karena kita memang 20.000 kata, karena kita banyak bicara. Banyaklah ucapan-ucapan yang baik. Salah satu ucapan yang baik adalah baca Al-Quran. Ucapan yang baik adalah bersalawat. Masya Allah. Jadi kalau udah apa bersalawat? Udah ya. Nanti diajarin sama Abu Bakar juga sama Mami Tidak nanti baca istighfar ya. Kita diajarin kemarin. Nah, saya diajarin kemarin ya sama Abu Bakar ya. Hah? Oh ini ya. Nah, nanti diajarin nanti sama Abu Bakar sama Mami Dina macam-macam istighfar ya, dari Sayyidah istighfar, dan kemudian dari istighfarnya Nabi Yunus ya, kemudian Nabi Adam, Rasulullah, nanti insya Allah ada materi khusus ya. Nanti biar nanti disampaikan sama Mami ya, nanti insya Allah ataupun Abu Bakar nanti sudah kasih materinya. Baik. Banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaih. Banyak zikir subhanallah wa bihamdi. Ya, kalau kita 100 kali baca subhanallah wa bihamdi, kita akan diberikan kebaikan 100 kali. Ibu mau enggak? Mau. Kebaikan 100 kali itu enak banget loh, Bu. Siapa yang mau ngasih kita kebaikan setiap kali? Belum tentu. Kita kasih uang suami aja kita kadang masih minta lebih ya kan? Dikasih sama anak aja minta lebih. Allah ngasih 100 kebaikan untuk kita baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi setiap hari. Maka subhanallah wa bihamdi juga kita baca juga adalah ringan di mulut tapi berat di hati. Sepakat ya Bu ya? Ya jadi perbanyak salawat. Gak capek kamu salawat? Capek ngomel Bu yang capek ya. Salawat gak capek. Ya, yang capek itu ngomel, yang capek itu gibah, yang capek itu fitnah, yang capek itu apa Bu? Ya. Tapi kalau bersalawat, baca Quran, hati menjadi tenang, dapat pahala dan dapat surga Allah. Amin. Yang terakhir apa Bu? Itu dibaca. Ibu-ibu mau nggak diampuni dosanya sama Allah? Mau banget ya Bu ya. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, di antara kita siapa yang tidak berdosa di sini? Cuci tangan. Banyak kali. Iya, saya juga nggak pernah ditakut. Kalau sholat taubatnya kadang kita sampai nangis. Ya Allah, dosa-dosa hamba yang lampau sekarang akan datang. Begitu doa kita ya Bu ya. Karena saking kita ini adalah makhluk yang suka berbuat kesalahan dan dosa. Benar nggak Bu? Keluar rumah buka ini, ya satu halaman kita punya halaman, udah ada dosa lagi. Apa ini tuh? Ngomel gitu ya. Ini tetangga
tetangga katanya kan kita yang dapat sampahnya buahnya banyak. Padahal baru buka pintu nyapu halaman sudah ngomel tetangga nggak ngasih buah kadang nyapu daunnya. Padahal ibu nyapu daunnya sampai nyapu, masya Allah daunnya banyak tuh. Ibu bisa berselawat dan ngomel Allahumma sholli ala Muhammad satu daun. Allahumma sholli ala kan enak pahala dah. Daripada ngomel sumpahin nanti sakit ya astagfirullahaladzim dosa tak? Dosa. Padahal kalau ibu nyapu bu ada suatu cerita ada nenek-nenek itu ya bu, dia setiap hari itu dia datang ke masjid tapi setiap masjid itu selalu dia itu sapu menyapu. Kemudian ada pengurus masjid melihat nenek itu menyapu itu dia kan gak tega nih kayak gitu kan disapui sama pengurus masjid karena itu sudah tua. Pas nenek itu besok nama sholat ke sana lagi dilihatnya udah bersih, nangis nenek itu bu. Kenapa nangis? Nek, kenapa nenek nangis terseduh-seduh? Apa yang kami salah lakukan? Apa nenek kehilangan sesuatu? Saya kehilangan pahala. Kehilangan pahala apa, Nek? Saya kan setiap hari datang ke sini saya nyapu. Sekarang bersih. Nggak supaya nenek nggak capek. Tahu nggak saya sambil nyapu itu sambil bersalawat. Setiap satu lembar daun yang dia sapui dia bersalawat. Bayangkan kalau daun itu sampai 50 lembar, 20 lembar atau 100 lembar berapa banyak salawat yang dia baca. Nah hari itu bersih nggak ada daun. Itu buat dia tuh menangis. Ini katanya jangan ngomel ya. Kalau halaman dia bersebelah sama tetangga ada daun, nggak ngomel lagi. Dari itu aja nangis. Masa kita nggak nangis karena tidak dapat pahala ya? Bisa ya? Nah, ibu-ibu ya kemudian juga kalau kita lihat ya di bulan Saban tadi yang keempat tadi apa tadi? Ya, perbanyak pengampunan dosa sama Allah. Kenapa bu? Kita juga perbanyak sholat taubat ya. Itu tadi bu di malam minggu Saban ya. Jadi kalau misalnya selain dosa-dosa syirik, insya Allah dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Tapi jangan syirik ya bu ya. Karena itu minta ampun sama Allah. Jadi tidak hanya di Saban saja, tapi di bulan ya Saban ini perbanyak mohon ampun. Perbanyak sholat taubat. Ibu ngomong dulu, ya Allah, aku waktu muda cantik, waktu muda kuat. Tapi waktu muda ya Allah aku suka mejeng-mejeng, nggak sholat. Nah, saya mau ngomong ibu di sini loh, ibu yang lain. Di sini sholatnya tok ya, keren. Iya keren ya, keren kan ibu semua nih waktu muda sholatnya keren nggak? Kemangkok nggak? Malu semua nggak? Nah kalau kebetulan ibu ada yang bukan di sini, yang kebetulan dia itu misalnya ada yang bolong-bolong sholatnya karena mungkin bekerja atau mungkin lagi genit-genitnya kali ya, aja gitu ya, lagi melentik gitu ya. Kita ampun sama Allah. Ya Allah aku belum pernah lalai. Ya Allah aku pernah salah. Ya Allah aku pernah menegakkan syariatmu. Ampun ya Allah. Tobat sholat taubat. Ya dalam rakaat ya besar sunatan taubat ya disuha rakaat ini mustaqablat lillahi ta'ala. Boleh ibu sholat taubat malam hari atau boleh ibu sholat taubat di pagi hari di waktu duha. Jadi sholat kita taubat boleh. Nah setelah itu ibu katakan taubat itu kan syaratnya menyesali ya, setelah itu tidak mengulangi lagi. Jangan sudah taubat ibu besok karena nanti ada santunan sembako bulan Ramadan, antrian panjang dari zuhur sampai asar. Kemudian tempat lain ada juga menjelang maghrib, ibu pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, zuhur lewat, asar lewat. Halo, hati-hati. Barang siapa yang sholat ditinggalkan tanpa ujur syar'i tidak akan bisa digantikan sholatnya. Oke bu, nggak boleh ya. Ibu bilang, urusan dunia tuh, kalau rezeki nggak kemana gitu. Saya nggak mau tinggalkan sholat saya nggak mau sholat saya terbengkalai. Cinta Allah gitu dong. Kalau di bulan siar itu si Haji sama Farida mau Batam sama Medina ya, sama Ustazah Jumroh ya gitu. Haji itu harus ada perbaikan. Jangan sampai tawafnya ya, tawafnya kemana bu? Keliling-kelilingnya cari sembako, nggak taunya sholatnya nggak dikerjakan, bahkan naudzubillah min dzalik puasanya batal. Ada nggak bu? Iya ibu semester itu kadang-kadang ya bu ya. Ibu-ibu sudah dapat bantuan sembako,
kakinya kelihatan yang di bawah-bawah tirai-tirai. Makan sate padang. Orang Padang bukan orang sini, orang itu Tanah Abang bukan orang sini. Oh, bukan di sini. Orang sini nggak beda. Nah, itu ya. Pada gambarnya dapat dulu nih kan, karena kata puasanya kena capek kan, nongkrong di Mester. Bukan di sini bu, itu yang lain. Nongkrong di Mester kelihatan itu ya. Ya pakai tirai-tirai, tapi ada kaki di bawah. Orang warteg sama sate padang, sama soto betawi, nongkrong saja ya. Tidak bisa diganti puasanya kalau tanpa ada usaha ini. Kalau ibu sakit, karena sudah tua, karena sudah lemah, karena masih sakitnya menahun, ibu bisa bayar fidyah. Tapi kalau sengaja gagah kemana-mana cari zakat, tetapi tidak puasa, tidak sholat, nanti tidak kita. Ibu maaf ibu, kalau kita masa tua kita tidak kita gunakan hal yang baik, kita takut nanti suruh Fatimah. Naudzubillah min dzalik. Sisa umur ini jadikan sisa umur yang berkah, sisa umur ini jadikan hal yang positif, sisa umur ini jadikan hal yang bermanfaat. Ya, jadi itu ada 4 tadi bu ya, keistimewaan bulan Sabar. Mudah-mudahan 4 keistimewaan ini difotokopi, ibu jangan dibikin teralas. Gorengan ya, disimpan ya. Nih ilmu Pak Toha marah tuh ya. Nanti Pak Toha itu yang bikin gede-gede. Pak untuk lansia gede-gede. Nah dipesan terus sama Pak Toha tuh ya. Jangan sampai sampai di rumah nanti ada cucu ya. Ada cucu memen itu tuh pakai kertas itu buang ininya, buang sampahnya. Jangan ilmu. Ya, ibu nyata gak keburu kan? Nah, iya kan? Ini alhamdulillah sekarang kan zaman ini ya udah canggih ibu dapat. Baik itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan keempat istimewaan bulan Sa'ban ini masih ada waktu kita sampai menjelang tanggal 23 Maret. 23 Maret insya Allah kita bulan Ramadan ya Bu ya, kita nanti tanggal 12 mau pisahan ya tanggal 10 ya. Nah tanggal 10 tapi ya Bu ya, walaupun nanti taklim itu diliburkan tapi ibu fokus untuk baca Qur'annya, untuk sedekahnya, amal solehnya. Jadi ya sampai tanggal 23 Maret nanti masih bulan Sa'ban, ibu pelajari materi hari ini ya. Keistimewaan apa saja lakukan. Banyak salawat, banyak amalan kebaikan-kebaikan ya, kemudian banyak bertobat dan banyaklah berpuasa ya. Insya Allah dengan ibu lakukan keempat hal tadi yang saya sudah katakan tadi, insya Allah keberkahan demi keberkahan di bulan Sa'ban ini akan kita peroleh. Alhamdulillah kita para tamu kali maaf terbatin salah kita, saya mohon maaf kepada ibu sekalian, pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.